Jadi seandainya kita misalkan 99% berpeluang untuk masuk surga, jangan pernah merasa aman, jangan pernah merasa sudah santai sajalah. Jadi kalau kita punya peluang 99% untuk masuk surga, jangan pernah merasa aman. Rasulullah aja sudah ditempel kan? Karena masih ada 1% lagi. Jadi kalau kita tidak sadar, bisa jadi peluang yang sudah di depan mata itu akan hilang. Sebaliknya, kalau misalkan kita berpeluang 99% masuk neraka, jangan putus asa. Karena masih ada 1%. Saya sudah merasa soleh, kemudian nanti terbebas kan dari api neraka. Jangan juga seperti itu, karena amal soleh itu walaupun teorinya mirip dengan kalau mirip dengan asuransi begitu ya, tapi kan tidak bisa Ya. Orang asuransi ini saja kita sudah bayar iuran, tahu-tahu pas kosong gitu ya. Tapi intinya begini, ada kalau di Manhajus Sawi itu saya pernah baca ini. Jadi seandainya kita misalkan 99% berpeluang untuk masuk surga, jangan pernah merasa aman, jangan pernah merasa sudah santai sajalah. Jadi kalau kita punya peluang 99% untuk masuk surga, jangan pernah merasa aman. Rasulullah aja sudah ditempel kan? Karena masih ada 1% lagi. Jadi kalau kita tidak sadar, bisa jadi peluang yang sudah di depan mata itu akan hilang. Sebaliknya, kalau misalkan kita berpeluang 99% masuk neraka, jangan putus asa. Karena masih ada 1%. Jadi seimbang kan? Nah, itu berarti namanya al-khawfu war-roja. Jadi al-khawf war-roja itu harus seimbang. Tapi kadang-kadang mana yang harus kita dahulukan, apakah al-khawf ataukah ar-roja? Kalau kita masih hidup seperti sekarang ini, sebaiknya yang dikedepankan adalah al-khawf, rasa takutnya kepada Allah. Tapi ketika kita sudah fi halatul ihtidar, artinya hampir menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sudah tidak mampu lagi melakukan amal-amal saleh yang banyak sebagaimana yang kita pada dunia, itu sebaiknya yang dikedepankan adalah ar-roja. Jadi kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang paling mungkin untuk dilakukan. Ay allati yablughu alamuha wa waja'uha ila al-qulubi fatahriha. Qala al-Qurtubi wa khassa al-afidata li anna al-alama idza sara ila al-fuadi mata sahibuhu. Jadi kenapa di sini ada pengkhususan? Kenapa Allah mengkhususkan bahwa apinya itu bisa sampai ke fuad? Jadi wa khassal afida, ketika Allah mengkhususkan lafaz afida di sini, karena rasa sakit apabila sampai ke fuad, ya, mata sahibuhu, maka orangnya itu bisa mati. Jadi kalau rasa sakit itu sudah sampai ke fuad, orangnya itu bisa mati. Fa innahum fi haliman yamutu wa hum la yamutu. Jadi mereka dalam kondisi seperti orang yang mati tapi kemudian tidak mati. Karena kalau misalkan disiksa di neraka kemudian orangnya mati, ya sudah selesai, nggak ada rasanya begitu. Jadi harusnya kalau menggunakan teori dunia, ya sains,
orang yang sudah merasakan seperti itu mati. Tapi kalau di sana tidak ada kematian, jadi apa? Innahum fi hali man yamutu wa hum la yamutun. Sebetulnya mereka itu harusnya mati, tapi karena tidak ada kematian, maka mereka tetap masih hidup seperti mati. Ya, kama Allah Ta'ala la yamutu fiha wa la yahya. Jadi orang yang masuk ke tempat itu, ya, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati juga tidak hidup. Disebut hidup harusnya kan mati. Disebut mati tapi kemudian hidup. Tidak mati, masih tetap hidup. Iya, disebut hidup annahum fi halin yamut, fi hal yamut. Kadang-kadang ada orang yang dendam gitu kan. Dendam kepada seseorang. Ini kalau di film-film begitu kan. Ada orang dendam kepada seseorang karena mungkin telah membunuh keluarganya dan seterusnya. Maka endingnya bunuh saya. Jawabannya, saya tidak mau membunuh kamu. Kalau saya bunuh kamu sudah selesai, ya kan? Enak banget. Jadi saya bikin kamu sengsara, ya kan? Sehingga seumur hidupnya itu akan merasakan rasanya mati. Akan merasakan rasanya mati. Jadi harusnya dia mati tapi masih hidup. Ya, dibilang masih hidup tapi setengah mati. Untuk mendapatkan penderitaan. Manusia saja mati setengah. Mati setengah. Enggak ada setengah, dia mau tanya kalau yang ini mati setengah. Foto juga nggak ada setengah badannya. Ada setengah badan. Setengah badan segini. Iya. Bang, foto setengah badan bang, pas jadi lo ini setengah bumi. Iya. Iya, setengah badan. Bikin mana setengah badan. Foto badan harusnya ya sama kepala. Ijazah lagi mana pagi itu harus selesai. Ya udah tempelin banyak.